kok bisa ya bisa, ada instrumen yang naik turunnya cepet banget. Pernah hilang berapa ratus juta juga pernah hilang gitu ya. Tiba-tiba minusnya udah 60%. Dan itu adalah duit yang saya taruh padahal buat tahun depannya buat nikah. 90% orang yang gagal di bursa, itu menurut saya adalah karena risk manajemennya belum benar. Perusahaan yang growth-nya makin cepat, makin tinggi, itu most likely di tahun berikutnya dia beggar. Jadi akhirnya ngikut pedal juga nih Mas Agas? Sebenarnya baru nyoba bulan ini. Baru nyoba bulan ini? Baru nyoba Tapi bulan sebelum-sebelumnya ini. udah lihat dong rame, Udah rame. orang-orang ngepedal nih apa sih gitu, Sebelumnya tertarik? justru aku awalnya basicnya di badminton, main badminton. Oh, oke Terus oke kenapa oke. nih kok rame banget Iya nih? iya iya, udah. Diajakin Pasti ada yang ngajak iya tuh diajakin kan. teman biasa. Justru pertama kali mau nyoba itu pas di Semarang. Oh, di luar kota. Di luar Udah kota. nyampe Semarang pedal ya? Udah nyampe Oke, Semarang. oke oke, lumayan. Heeh. Bali kan udah lama banget ya. Hmm. Bali udah lama banget. Ya kemarin nyoba di Semarang, ternyata seru juga sih. Akhirnya sekarang menjadi pecinta pedal juga nih? Kalau diajak lagi yes, Boleh mau lah belajar ya. ya. Oke oke oke. Kayaknya menarik sih. Okay, stand 3, 2, 1, and action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Adina Glenda. Please welcome Agas Mahendra Dhani. Thank you for coming Mas Agas. Thank you juga Mbak Glenda. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke, biarpun market naik turun, Porto baik-baik aja? Karena Trump kemarin sebenarnya Mei udah bagus banget nih. Betul. Sampai tengah Juni bagus. Oke, baru minggu-minggu lalu ya kayaknya. Seminggu ini ya kayak wah volatil sekali ya kayaknya. Oke, agak naik turun juga uang aku gitu ya. Bener Udah banget. biasa tapi ya kalau invest emang kayak gitu ya Mas ya? Ya udah biasa lah, karena udah ada risk manajemennya sebenarnya. I see. Nah, mungkin sahabat Mereset perlu di-refresh sedikit nih. Mas Agas boleh dong kenalan ke sahabat Mereset siapa dan sekarang kesibukannya seperti apa? Oke, perkenalkan diri, nama saya Agastya Prasita Mahendra Dhani. Mungkin bisa dipanggil Agas. Kalau bisa dibilang, saya bukan basisnya di finance langsung gitu ya. Awalnya justru dari teknik metalurgi. Oke, agak beda. Agak beda jauh makanya. Kenapa bisa tiba-tiba ke finance? Dulu itu saya kuliah di metalurgi TB sebenarnya. Habis itu sempat kerja ada di Inco, Antam nggak sih? Inco, Tins, sama beberapa tambang gitu ya. Jadi udah tahu basic tambang Udah sebenarnya. sesuai sama jurusan nih sebenarnya. Udah sesuai, udah tahu tambang sama proses mineral. Kemudian waktu itu pengennya masuknya oil and gas sebenarnya. Tapi 2013-2014 kan sebenarnya market oil and gas itu lagi crash ya. Sehingga dari situ ya udah S2 aja. Kebetulan dapat scholarship juga ke Korea gitu ya. Nah ini Mirai Asset dari Korea kan ya. Betul, betul. Dari situ saya belajar di teknik materials engineering sama POSCO juga. Jadi sempat kerja di sana dapat nih pengalaman di manufacturing. Pindah ke Indonesia, balik lagi gitu ya. Ternyata ditawarin kerja diajak sama temen ke Danone, FMCG. Jadi di bagian sales dan business development gitu ya. Jadi dapat banyak pengalaman nih dari berbagai industri. Nah dari situ justru saya kenal dengan financial market itu pas 2017 di Korea. Di sana kan udah maju banget nih. Kripto nih saya sempat masuk Bitcoin 20.000 pas dipucuk. Terus collapse tuh. Tapi di situ saya belajar justru. Kok bisa ya ada instrumen yang naik turunnya cepat banget. Bisa cuan, bisa rugi gitu ya. Nah, saya mulai kulik itu dari kripto, masuk ke forex, kemudian masuk ke saham itu justru baru terakhir-terakhir di sekitar 2018. Nah, dari situ saya dapat gambaran bahwa wah ini sebenarnya yang saya cari gitu ya. Saya ternyata lebih senang nih ngulik-ngulik bisnisnya sebuah company seperti apa. Kemudian secara teknikal juga saya tertarik gitu ya bahwa bisa dapat duit dengan cara yang lebih cepat. Itu sih. Oke, dan ngaruh nggak sih background-nya Mas Agas yang udah pernah nyoba bisnis atau industri ini itu, akhirnya menjadi beneran tertarik ke saham yang notabene gitu punya fundamental? Nah, justru penting banget.
Awalnya itu pas tahun 2018, 17-18 kan saya bilang saya awalnya fokus di forex gitu ya. Mhm. Nah di forex itu kan teknikal banget. Yes. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh lah. Berita mungkin ya pas hari beritanya aja high impact news. Tapi waktu itu trading forex atau misalkan koin gitu, kan tanpa underlying, Bener, tanpa previously no knowledge gitu bener, mengenai instrumen itu. bener. Langsung main aja, Yes. technical aja gitu. Gila Oke sih, lah ya gitu. gila. Ini apa? Wah kacau, pernah hilang berapa ratus juta juga pernah hilang gitu ya di forex. Pas lagi sekolah pula gitu. Jadi, fokusnya waktu itu karena saya punya background di komputer, Mhm. pas kecil suka komputer sih dan suka programming, pernah OSN komputer juga gitu Mhm. ya. Jadi saya coba tuh bikin algoritma, nge-combine forex sama algoritma gitu ya. Oke. Justru sebelum yang dulu scam robot-robot forex itu. Nah gitu. Nah tapi ternyata setelah saya pelajari ke saham, ini berbeda nih, Mhm. nggak bisa full technical. Kenapa? Karena yang menggerakkan harga itu bukan cuma dari ya cuma tarik-tarik garis, tapi lebih ke arah ada sentimen dan ada sesuatu underlying-nya. Nah, itulah bisnis itu bergeraknya di situ. Kita tahu ini perusahaan mau kemana, harga sahamnya mau kemana karena ada sesuatu di baliknya. Apakah itu menjadikan lebih menarik dibandingkan instrumen-instrumen yang pure technical? Lebih ke arah make sense, Mhm. lebih make sense dan predictable. Karena saya bisa bilang dari saham, dari forex, dari kripto, itu mungkin secara risk reward-nya lebih banyak cuan di forex ataupun di kripto gitu ya. Tapi di saham itu kita bisa meminimalisir resiko. Dengan Sehingga mempelajari fundamental-fundamental yang ada? benar, benar banget. Oke, I see. Jadi Kenapa tuh makanya ya? style yang sekarang itu saya combine tuh fundamental sama technical juga. Jadi Mas Agas menyebut diri apa, investor kah atau trader kah? Lebih ke momentum investor lah. Momentum investor. Apa tuh momentum investor? Momentum investor tuh lebih ke arah, jadi gini, ada saham yang naik, ada saham yang turun. Pertanyaannya adalah, kenapa sebuah saham naiknya cepat, kenapa sebuah saham naiknya lama? Hmm. Coba dari Mbak Glenda sendiri gimana tuh? Biasanya ada drive-nya. Ada Ada drive-nya, drive-nya. benar. Itu yang membuat sebuah momentum I kan. see. Nah, momentum di sini drive-nya bisa ada dua. Apakah dari partisipasi market, atau misalnya ada yang menggoreng, Mhm. bandar lah ya, atau ada yang memang sebuah perusahaannya itu melakukan sebuah improvement. Contoh dengan corporate action, contoh bisa dengan improvement secara fundamentalnya bagus, atau dengan situasi geopolitik global yang memang mendrive ekspektasi market yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan dari interest-nya Mas Agas di saham, akhirnya bikin komunitas. Akhirnya bikin komunitas Namanya Saham Beggar. Saham Beggar. Tahun berapa tuh Mas? Tahun 2023 sih. 2 tahun berdiri. Baru 2 tahun, baru banget nih bulan Oke. Mei atau Juni kemarin ya, Wah, selamat Mei. ulang tahun, Saham Selamat ulang tahun, saya juga ulang Beggar. tahun loh. Oh, happy birthday Mas Agas. Hari ini banget nih. 24 Juni. Oke, semoga panjang umur dan sehat selalu, Amin, makin thank cuan. you. Nah, balik lagi ke Saham Beggar. Saham Beggar ini sebuah nama yang tidak ringan, ya, nama yang berat. Ini harapan, doa, atau memang kalau ikutan Saham Beggar nih semuanya jadi beggar nih portonya? Amin, pertama Amin, amin dulu ya ya, amin amin dulu. dulu. Oke, boleh. Nah, awalnya itu sebenarnya berdasarkan dari apa ya? Saya ini suka ngulik berdasarkan data, kuantitatif data. Justru dari pengalaman saya di forex, pengalaman saya ngulik-ngulik algoritma gitu ya, saya pengen tahu nih, mana sih secara kuantitatif 20 tahun data itu yang memberikan potensi sebuah saham bisa beggar. Saya pengen tahu dulu nih, apa sih kriteria atau kesamaan dari saham-saham tersebut. Hasilnya gimana, Mas? Ternyata setelah saya cek, itu membuktikan bahwa value factor itu tidak pengaruh. Dalam Sama sekali? artian minimum. Minim. Jadi bisa dibilang saham-saham yang naik kayak, misalnya ini beli nih, probability sebuah saham dia tahun depan atau 2 tahun lagi itu naik 100% atau lebih, justru bukan dari saham-saham yang PBV-nya rendah, PER-nya rendah. Oke. Rata-rata PBV ataupun PBV-nya itu sekitar 1,5 sampai 3.
yang kebanyakan yang naik gitu ya. Rata-rata juga PBV ada yang PBV 5. Jadi di sini merubah sudut pandang saya ketika belajar fundamental gitu ya. Oke, semuanya awalnya adalah value investing. Tapi value investing ternyata selama saya berjalan di dunia finansial gitu ya, dia memberikan risk protection. Sebatas itu aja. Ya, dia aman. Yes, bisa naik cepat, bisa juga tidak. Tapi yang ngedrive ternyata bukan itu yang paling pertama. Jadi value investing itu bikin, oke ini aman kok. Mungkin naiknya 2 tahun lagi, mungkin naiknya 3 tahun lagi, atau bisa bulan depan, atau bisa 5 tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ternyata yang faktor-faktor yang paling mendukung buat dia punya probability tinggi beggar di tahun berikutnya adalah growth. Nah, growth-nya ini dilihat dari mana nih? Growth ini bisa dilihat dari earning-nya, growth-nya berapa banyak, kemudian dari profitability-nya atau margin-nya. Jadi bisa dibilang perusahaan yang growth-nya makin cepat, makin tinggi, misalnya 1 tahunnya 50%, 1 tahun bisa 100%, atau future expectation-nya dia bisa growth lebih dari 100% gitu ya. Itu most likely di tahun berikutnya dia beggar. Berapa persen probability dia beggar dari risetnya Mas Agus? Lebih dari 70% lah. Which is a high Lumayan high probability ya di market. probability-nya. Jadi dari situ saya lihat nih, contohnya let's say ya, ketika di 2021-2022 yang beggar tuh apa sih? Itu saham-saham energi gitu ya. Kenapa? Karena earning-nya naik tinggi. Which is di balik situ ada karena energinya itu sendiri lagi tinggi, lagi Harganya naik ya? harganya. Kemudian misalnya yang terakhir saya dapat beggar adalah di WiFi. WiFi tuh secara total saya masuk di angka 400, sekarang udah 1000 ya. Sempet 2.200. Sempet 2000 ya? Oh ya, udah sempet 2000. Saya keluar kayaknya udah di 1500, 1800 sebenarnya. Itu kan earning-nya naik banget kan? Berapa lama itu? Dari harga 400 berarti? Harga 400 akhir tahun. Akhir tahun. Saya jual Februari. 3 bulan? 3 2-3 bulan, bulan? 4 bulan. Oke. Itu lebih dari 3 beggar ya kayaknya ya? 400 ke 1.500. Lebih dari Hampir 3 beggar. Cara net-net sih nggak itu, karena kan partial take profit ya. Yes. Tapi dari ujung ke ujung sih Yang paling udah tinggi itu ya? 400% ada. Habis itu yang terakhir kemarin DKFT. Saya juga masuk DKFT. Karena ngelihat, oh dia growth-nya tinggi, ada story-nya. Ternyata di Q1-nya juga all time high. Udah langsung naik minimum, kemarin tuh udah hampir beggar sih, udah 80% gitu ya. Masih ada DKFT? Baru dijual. Baru dijual. Oke. Yang saya punya sekarang Archie. Oke, disclaimer on ya, sahabat Perah, saya tetap disclaimer on. Udah gerak, jangan ngikut-ngikut, karena gold-nya udah cukup tinggi. Udah turun malah. Udah turun malah ya. Tapi tetap optimis biarpun gold-nya turun, Mas. Logikanya kayak gini. Harga komoditas itu kan akan delay ke reflect ke harga ke LK-nya ya, laporan keuangan. Jadi most likely semua perusahaan emas itu Q2-nya akan lebih tinggi dari Q1. Oke, jadi masih nunggu akhir bulan ini berarti ya, atau bulan Q2 depan ya. ya. Oke, jadi harusnya masih optimis ya Mas Agas. Oke, nah dari pengalaman Mas Agas, berapa saham yang pernah beggar? Atau memang semua sahamnya pernah beggar? Nggak semua saham Nggak pasti. semua saham. Tapi tiap tahun ada lah. Tiap tahun ada? Tiap tahun ada. Total sudah berapa saham beggar yang pernah dialami sama Mas Agas? Waduh. Kalau dari setelah bikin saham beggarnya, komunitasnya, GJTL pernah, MAPA pernah, habis itu ya yang WIRK, ya yang dulu ya 5-10 ada kali ya. Oke, luar biasa. Nah, itu sebuah pencapaian tentunya ya, karena mungkin mindset orang-orang gitu ya, masih tetap mencari bahwa beggar adalah satu angka yang bisa dibilang achievement. Gitu ya, buat para trader atau investor. Cuman, kalau ditanya lagi, kenapa nggak semua orang bisa beggar, Mas Agas? Anggapannya seperti ini, kamu bisa nembak 5, bisa nembak 3, atau bisa nembak 30 saham di satu porto. Kalau kamu masuk 30 saham di satu porto, sudah pasti bisa jadi ada yang beggar, ya nggak? Tapi kalau kamu cuma masuk 3 atau 5, probability-nya berapa sih yang bisa beggar gitu ya? Nah, jadi bisa dibilang kita tahu nih perusahaan-perusahaan yang most likely bisa growth tinggi, yang harapannya adalah dari perusahaan yang growth tinggi ini bisa ke-translate ke harga sahamnya yang bisa beggar juga. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak probability kita di situ?
Sehingga ini jadinya bisa dibilang kombinasi lah antara berapa banyak porto yang kita tembak ke sektor-sektor yang lagi manggung sama yang lebih defensif dan berharap dari beberapa yang kita tembak itu ada yang bigger. Karena sudah pasti, saya saat ini tuh megang anggapannya rata-rata tuh di angka 8 sampai 10 saham untuk satu porto. Bagi Mas Agus itu angka yang ideal ya untuk strategi ini? Angka yang ideal. Karena berarti satu saham masuk di angka alokasi 10% sampai 15%. Kalau Dari total porto. benar. Kalau yakin banget mungkin 20%, tapi saya nggak berani masuk lebih dari itu. Kenapa? Karena lebih ke arah kalau misalnya saya masuknya gede dan salah, itu lumayan kenanya. Kembali ke probability ya? Probability. Tetap ada probability untuk dia nggak naik gitu ya? Benar. Oke, nah dari 8 sampai 10 saham itu, let's say, bagaimana cara Mas Agus menemukan saham-saham itu? Oke, mungkin ini sedikit trik buat sahabat Mirai Aset kali ya. Kita ada dua cara nih sebenarnya untuk menentukan untuk memfilter sebuah saham. Top down analysis atau bottom up analysis. Top down analysis berarti dari makronya, gedeannya, industrinya, sektornya lagi manggung apa tidak, atau akan manggung atau tidak, dan masuk ke sahamnya apa. Atau yang bottom up approach, memang kita ngelihat dari sahamnya dulu gitu ya. Kita screening langsung secara fundamental, secara teknikal, baru apakah dia didukung sama sektor yang lagi manggungnya. Nah, dari situ sebenarnya ada dua nih. Saya mungkin jelasin satu dulu kali ya. Yang untuk pendekatan top down analysis. Saya menggunakan dua hal, yaitu fundamental dan technical. Jadi ketika screening, ketika melakukan ketika memilter sebuah saham, kita lihat dulu, kalau metodenya saya sebut SQQM, story dulu, baru lihat kuantitatifnya, baru lihat kualitatifnya, dan terakhir lihat momentumnya atau ngelihat teknikalnya. Nah, story-nya apa nih? Contoh. Emas lagi manggung dari tahun lalu. Belum keluar nih di LK-nya. Antam, Arci, PSAB, atau apapun itu. Itu kan sebuah story yang di kemudian hari mungkin direfleksikan ke fundamentalnya. Itu bisa. Atau secara dari perusahaannya. Misalnya mau ada corporate action, ada right issue, masuk dana gede. Itu kan sebenarnya yang akan ngedrive growth. Semuanya ini ujung-ujungnya growth. Tinggal mau dari corporate action, mau dari sektornya, mau dari perusahaannya improve, apapun itu, yang penting adalah growth yang tadi saya bilang. Nah, dari situ, kita udah tahu nih, udah memfilter, oh sektor-sektor yang lagi manggung ini. Dari situ kita lihat lagi secara kuantitatifnya. Mana yang most likely akan kena impact, atau mana perusahaan yang memang lebih bagus, atau secara quality perusahaannya juga bagus gitu ya. Ada beberapa screener kriteria yang saya paling suka pakai, at least buat membedakan mana saham bagus, mana jelek. Satu mungkin adalah Piotrowski F-score. Itu. Piotrowski F-score itu adalah buatan seseorang profesor, di mana dia mengkombinasikan 9 kriteria bahwa perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang Piotrowski F-score-nya di atas 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 9, itu punya probability bahwa ini perusahaan tidak akan bangkrut dan dia perusahaannya bagus dibandingkan yang nilainya di bawah 4. Itu bisa satu. Yang kedua, cari perusahaan yang memang sudah growth. Kalau dia sebelumnya growth dan kemudian hari dia akan terimpact positif, pasti growth-nya akan makin kencang. Dan yang ketiga, secara quality business, atau mungkin saya pakai ROIC, Return on Invested Capital. Cari yang di atas 5% atau di atas 8%, itu sudah pasti dia perusahaannya sehat. At least marginnya aman gitu. Nah, dari perusahaan-perusahaan ini tinggal kita lihat, ini kuantitatifnya udah oke nih ya. Nah, kita kan analisa lain ya, LK, laporan keuangan, kayak gitu ya. Kita lihat kualitatifnya. Apakah punya track record orang-orang di baliknya ini bagus? Misalnya ada yang grupnya siapa gitu ya. Oh, grupnya grup ini. Tapi kalau ternyata dia agak kurang bagus ya mungkin nanti dulu aja gitu ya. Nah, terakhir yang momentum itu ngelihat dari technical. Biasanya
perusahaan yang fundamentalnya bagus tadi, dan dia secara teknikalnya breakout, saya bisa bilang breakout itu misalnya let's say harga sahamnya di atas moving average 50, di atas moving average 100, secara resisten terakhir dia breakout dengan volume tinggi, minimal 1,5 kali volume rata-rata sebelumnya. Ini dua ini inline nih, fundamental dan technical. Itu probability tinggi untuk dia lanjut ke ya 10%, 20%, 50% or whatever itu tinggi. Berarti memang investor mengapresiasi adanya news dan juga volume itu ya? Yes. Oke, nah ini kan cukup banyak teknis gitu ya. Sedangkan sebenarnya banyak banget nih dari kita yang mungkin udah biasa gitu ya, sahabat Mindset, terpapar dengan informasi yang ada. Cuman biasanya nggak take action, betul nggak Mas Agus? Bener banget. Agak apa ya, karena kadang semua orang tuh pasti punya conviction, punya Nah, keyakinan. Mbak Glenda sendiri yakin dengan strateginya. Belum tentu saya bilang kayak gini akan dicoba sama yang lain gitu ya. Karena ini adalah cara yang memang sudah proven bagi saya, tapi belum tentu bagi orang lain. oke. Jadi tetap ya, tetap terpapar, tetap ingin tahu, tetap cari tahu, dan tetap harus cari style sendiri. Ya Benar. Mas Agus ya. Oke, nah kedepannya harapannya untuk saham Bagger apa nih? Atau untuk pribadi Mas Agus sendiri? Kalau saya sebenarnya saham Bagger ini kan under PT saya sendiri ya, PT Momentum Solusi Investasi. Harapannya ke depannya adalah PT ini tuh jadi kayak sebuah visi lah ya, venture capital atau hedge fund, whatever gitu ya. Karena fokus saya saat ini sebenarnya di kuantitatif sebenarnya. Gimana caranya ngelola duit ke investasi ke private equity ataupun juga di saham Bagger-nya fokus untuk mengembangkan komunitasnya. Kalau di saham Bagger sendiri harapannya adalah saya pengen merubah stigma sebenarnya. Banyak orang yang bilang kayak fundamental tuh sama technical nggak bisa nyatu. Mm-mm. Walaupun sekarang udah mulai banyak nih orang-orang yang bisa yang mengkombinasikan gitu ya. Tapi beberapa tahun yang lalu itu kayak orang yang fundamentalis banget, teknikal banget. Padahal sebenarnya kalau dilihat trader-trader jago itu mengkombinasikan kok fundamental dan teknikal. Jadi pada dasarnya stigma-stigma tersebut itu ya nothing lah. Yang penting kan sebenarnya cuan gitu ya. Oke, nah cuma sebelum belajar semua ini, tadi Mas Aga sebut sempat loss gitu ya, di Benar, instrumen lain. Tapi kalau di saham sendiri pernah merasakan loss juga nggak sih? pasti. Tetap ada ya. Pasti. Ini sebenarnya cerita lucu gitu ya. Eh, saya masuk itu kan pernah masuk saham di tahun 2019 masuk gede di RALS. Nah, karena di situ saya masih berbasiskan technical. Tarik-tarik garis, oh foreign inflow gitu ya. Wah, foreign inflow, oke. Beli. Tapi karena fokusnya masih di forex, jadi nggak terlalu dipantau tuh. Ada COVID, crash. Hmm. Hancur tuh dari harga saya beli 1.300 kayaknya. Ace Hardware juga sempat beli di 1.200-an. Oh, waktu itu fokusnya di retail ya? Habis itu hancur sampai Ace Hardware aja turun ke 380. RALS itu turun udah kayak ratusan, 500 mungkin sekarang ya. Nah, di situ tiba-tiba minusnya udah 60%. Dan itu adalah duit yang saya taruh padahal buat tahun depannya buat nikah. Aduh. Bagaimana? Apakah pusing tidak? Jelas pusing. Pusing COVID pula gitu COVID ya? pula, WFH kan. Oke. WFH, porto kok merah. Heeh. Untungnya adalah saya punya ide bagus. Porto tersebut, saham tersebut saya jadiin mahar. Oh, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi Ace Hardware itu saya figura, itu jadi mahar saham saya. Oke. Nah itu average harga 1.300 kayaknya itu. Pas di COVID itu sempat naik dulu tuh, sempat naik tapi habis itu hancur di 2022 sampai ke 300-an itu kan, 300, 400. Baru pas di 2022 setelah saya belajar fundamental gitu ya, udah tahu, oh oke, ini murah banget nih. Dulu masuknya kan nggak pakai otak ya, karena Oke, di tahun 1.300 tuh ya? 2019 lah itu, 2018-19 baru masuk gitu ya. Nah, baru di situ saya mikir, secara hitung-hitungan nggak logis ini. Akhirnya saya bilang ke istri saya, ini aku average down aja ya. Oke. Harus persetujuan istri? Harus persetujuan Karena istri. mahar ya? Karena Oke, mahar, oke. oke. Nah, saya average down, turun, average-nya jadi kayak 550. Oh, jauh. Oke, oke. Karena duitnya udah beda jauh nih dari yang dulu sampai yang sekarang. Jadi average down gede, dan akhirnya
keluar juga akhirnya di angka 800-900 atas Oke. persetujuan istri. Atas persetujuan Hmm, istri. Jadi penting ya. penting ya. Oke. Jadi bisa mengubah yang tadinya loss gede banget ke menjadi profit, biarpun nggak pakai cut loss gitu ya. Yes, Tetap yes. dipelajari. Benar. Oke. Karena sebenarnya kunci dari semua hal berhubungan dengan investing atau trading itu adalah risk management. Kalau masuknya kegedean dulu di awal, tapi ternyata posisinya salah, itu yang bahaya. Kita nggak punya duit buat average down. Ini yang bikin orang-orang jadi pada trauma dan loss gede ya di Yes, sahamnya. 90% orang yang gagal di bursa, itu menurut saya adalah karena risk manajemennya belum benar. Oke, nah selain risk management, bagi Mas Agas, apalagi sih gitu? Ya selain risk management, kemudian ya analisis lah yang tadi kita sudah omongin banyak. Apalagi nih faktor penting investor atau trader bisa berhasil di bursa? Mungkin menurut saya pertama kenali dulu personality masing-masing orang. Jadi bagi saya tipikalnya agak lebih impulsif ya, agak lebih impulsif. Jadi benar-benar nggak cocok untuk yang buy and hold, nggak sabaran. Tapi ada orang-orang yang kerjaannya banyak, tapi ternyata nggak bisa mantau, itu cocoknya jadi dividen investor aja, bisa jadi kayak gitu. Jadi kenali personality, dari situ kenali personality mana yang paling works bagi kita. Yang penting adalah investasi itu tahan emosi, risk manajemennya benar, dan tahu perusahaan mana atau saham mana yang bisa kasih cuan. Jangan asal jangan asal dapat stock pick ataupun juga asal beli saham, tapi nggak dianalisa. Karena di saham itu kita bisa dapat ide dari manapun. Mau mirai aset, mau dari sekuritas lain, mau dari berbagai jenis berita, itu selalu ada. Jangan sampai kita asal ikut, tapi kita nggak sadar bahwa ini perusahaannya ternyata kurang bagus atau kurang cocok buat kita. Oke, nice ya. Sahabat Prasa jangan lupa diterapkan nih ya nasihatnya dari Mas Agas. Oke, Mas Agas, a few last questions. Kalau buat Mas Agas sendiri, mapan tuh artinya apa sih? Mapan itu bisa dibilang kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kita udah nggak worry terhadap financial, dan kita udah nggak worry lagi terhadap apa kata orang. Oke, mapan. Mapan. Kalau sukses? Nah, kalau sukses, kalau saya sebenarnya saat ini di saham itu full syariah only. Karena ini ceritanya adalah dulu kan forex, kripto gitu ya, non syariah gitu ya. Saya puter aja terus, tapi ujung-ujungnya saya mikir, kalau uangnya udah banyak terus jadinya nggak sesuai sama filosofi hidup saya, buat apa? Sehingga akhirnya yang saya kejar itu adalah, amin semoga bisa masuk surga, gitu ya, bisa sukses secara dunia akhirat, tapi juga di saham Beggar-nya adalah bisa ngasih banyak opportunity dan juga ngasih banyak impact ke banyak orang di hal-hal yang positif sebenarnya. Oke, nice. Mas Agas keren banget. Thank you. Nah, kita menuju ke segmen terakhir yang ringan-ringan aja, kita games ya. Boleh. Udah selesai nih yang deep diving-nya. Oke, games kali ini kalimat gantung. Jadi nanti aku akan berhentiin, Mas Agas yang sambungin kalimatnya ya. Waduh, susah nih. Gua biasanya Gampang susah aja, yang kayak gampang gini-gini. aja. Motivasi saya menjalani hari adalah Nyari uang. Oke, bagus. Bagus. Ciri saham yang bakalan Beggar adalah Bisa growth minimum 50% dalam setahun. Oke. Paling seru ikut IPO saham yang Saham yang punyanya si Papi. Oke, bagus. Bagus. Oke, next. Kalimat motivasi yang paling berguna kalau market lagi turun adalah Ngopi dulu aja ngopi. lah. Oke, nice. Thank you banget Mas Agas. Thank you ya. Dan sahabat Tersat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Agastya Mahendradani. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi.
baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.